Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa lagi di dalam channel New Uripe Allah. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah dan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami mengkaji tentang bagaimana makna agama yang selama ini kita peluk. Kenapa kita memeluk suatu agama? Kita selama ini memeluk agama karena di dalam hati kita percaya, yakin bahwa diri manusia kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dasar kita beragama itu yakni karena kita percaya dan yakin bahwa ada Tuhan penguasa, ada Tuhan pencipta diri manusia kita. Itulah dasar kita, kenapa kita memeluk suatu agama. Untuk memeluk agama Islam, di dalam syariat kita wajib mengumandangkan dua kalimat syahadat di dalam babagan syariat, agama secara syariat saja. Yang kedua, setelah bersyahadat baru kita belajar sholat. Kemudian setelah belajar sholat, kita yang ketiga adalah melaksanakan zakat atau memberikan zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah pergi haji bila berkuasa di dalam ekonominya. Inilah rukun Islam di sisi syariatnya. Apakah beragama itu hanya cukup dengan
syariat saja, karena suatu agama dan bertuhan itu bukan hanya syariat saja. Jadi yang ditekankan yang paling utama di dalam beragama dan bertuhan itu adalah wilayah hati. Jadi iman, takwa, keyakinan itu adanya di dalam hati. Selama ini kita beragama dan bertuhan hanya ala kadarnya, hanya ikut-ikutan saja, atau hanya kebudayaan saja. Kebudayaannya dohir, kebudayaannya syariat. Karena selama ini kita beragama dan bertuhan hanyalah babakan badaniyah saja, yakni yang beribadah hanya badannya, yang sholat hanya badannya, yang zakat hanya badannya, yang berpuasa hanya badannya, yang berhaji hanya badannya, yang bersedekah dan sebagainya hanya di wilayah dohiriyah saja. Marilah kita benahi iman, akidah, dan tauhid kita kepada Allah agar beragama dan bertuhan kita selama ini agar menyentuh tujuan apa agama dan bertuhan itu yang semestinya, yang sejatinya. Karena Allah itu tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Dan Allah tidak memandang nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu itu yang berposisi menjadi Tuhannya hati, yang berkuasa atas hati, itu siapa? Masihkah diri manusia kitakah yang merajai singgasana hati ini? Ataukah sudah Allah yang maha penguasa seluruh manusia yang merajai di dalam singgasana hati kita? Itulah yang dinilai atau yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak memandang amal ibadahmu sebanyak apapun amal ibadah yang telah kita lakukan, tidak akan pernah dilihat oleh Allah. Dan ilmu setinggi apapun ilmu syariat yang kita punya, itu pun tidak dipandang sedikit pun oleh Allah. Akan tetapi yang dipandang oleh Allah Ta'ala itu adalah keadaan hati kita. Bagaimanakah keadaan hati kita selama ini
ketika kita melaksanakan seluruh ibadah dan seluruh sholat yang pernah kita kerjakan selama ini. Sudah benarkah ibadah dan sholat kita selama ini? Hanya kitalah yang tahu. Karena hati hanyalah kita sendiri yang tahu dan yang mengenalinya. Jadi ceklah hati kita, yang nyata di hati kita, yang wujud di hati kita, yang hidup di hati kita, yang berkuasa di hati kita. Selama ini sudah bertuhankah atau belum? Jika di dalam hati kita yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih diri manusia kita yang menguasai dan yang sebagai raja yang merajai seluruh aktivitas badan-badan kita ini, termasuk di dalam ketika beraktivitas ibadah dan sholat, namun di dalamnya masih nyata kewujudan diri manusia kita, kekuasaan diri manusia kita, hidup manusia kita yang berasa melakukan seluruh ibadah dan sholat itu masih diri manusia kita di hati kita. Inilah tanda bahwa selama ini kita belum bertuhan. Karena bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan di sisi Allah, sementara di hati kita Allahnya tiada, Allahnya gaib, Allahnya tidak hidup, Allahnya tidak berkuasa, Allahnya tidak punya kehendak apapun di hati kita, Allahnya tidak punya pengetahuan apapun di hati kita selama ini. Bila Allahnya gaib, bila Tuhan yang disembahnya selama ini tiada di hati kita, kira-kira sudah betulkah cara beragama dan bertuhan kita selama ini? Kita selama ini mengaku beragama dan bertuhan, tapi nyatanya di dalam hati kita selama ini yang menjadi raja, merajai hidup dan diri manusia kita di hati kita masih hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi sudah layakkah kita disebut sebagai hamba yang beragama dan yang bertuhan, sementara di hati Allahnya tiada? Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengabdi dan menyembah kepada Tuhan atau kepada Allah yang kita sembah dan Allah yang kita abdi, sementara Allahnya tidak ada di hati kita, sementara wujud nyatanya Allah tidak ada di hati kita, sementara hayatullah, hidupnya Allah tidak ada di hati kita, sementara Allah tidak berkuasa atas hati kita.
Bagaimana mungkin kita sudah disebut beragama dan bertuhan, sementara seolah-olah selama ini kitalah yang menjadi Tuhan di dalam hati kita sendiri selama ini. Inilah realita, bukti bahwa kita selama ini belumlah dikatakan beragama dan bertuhan di hati kita. Meskipun secara syariatnya kita seolah-olah sudah beragama dan bertuhan, secara dohiriyah, secara kulitnya saja. Jadi dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam syariatnya, di dalam badan-badan yang beraktivitas ini, jadi selama ini kita sudah melaksanakan sholat-sholat yang sudah kita kerjakan. Secara dohiriyah selama ini kita merasa sudah cukup lega di dalamnya. Jadi yang merasa lega itu siapa? Yang merasa lega dan merasa puas selama ini beragama dan bertuhan hanya di sisi syariatnya saja, kan hawa nafsu kita sendiri, kan diri kita sendiri yang merasa lega di dalam melaksanakan semua itu. Karena selama ini kita hanya memandang babakan syariatnya saja. Kita hanya memandang kulitnya saja. Sementara hati kita abaikan. Kondisi hati kita sia-siakan selama ini. Coba kita hayati di dalam hati kita. Selama ini apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan di dalam babagan beragama dan bertuhan di sisi manusia, seolah-olah kita sudah merasa benar di dalamnya. Dasar-dasar kita selama ini hanyalah memandang contoh-contoh dohiriyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap laku-laku ibadah-ibadah dan laku sholatnya. Jadi selama ini kita hanya mencontoh babakan badaniyah saja, mencontoh babakan syariatnya saja. Bagaimana gerak-gerik badan Kanjeng Nabi Muhammad di saat sholat, di saat berzikir, di saat beribadah. Kita hanya mencontoh gambar badannya saja selama ini. Kita selama ini luput mencontoh bagaimana keadaan kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad di saat melaksanakan sholat dan seluruh ibadah-ibadahnya kepada Allah. Coba kita hayati di dalam hati kita. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat, apakah seperti kita kondisi dan keadaan hatinya di saat Kanjeng Nabi sedang sholat? Seperti kita selama ini ketika di dalam sholat, Allahu Akbar,
setelah melaksanakan sholat di dalamnya kita tidak menyembah dan mengabdi kepada Allah, hati kita, kondisi hati kita tidak akan pernah bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah di dalamnya. Akan tetapi apakah mungkin kondisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat hatinya keluar dari tubuhnya dan berjalan-jalan di luarnya, menemui dunia, menemui seluruh urusan-urusan apa-apa yang dicintainya, babakan hubbud dunya di hatinya. Apakah memang demikian hati Kanjeng Nabi Muhammad yang seolah-olah seperti hati kita ketika sholat? Apakah kita sudah mencontoh keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat? Selama ini kita hanya mencontoh gambar badannya saja, gerak-gerik badannya saja. Tapi selama ini kita luput mencontoh apa yang dikondisikan hati Nabi ketika sholat. Karena di hati Nabi ketika sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi tujuan sholat itu hanyalah mengabdi, menyembah, bersimpuh di hadapan Tuhannya. Itulah hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah selama ini kita sudah mencontoh hati dan keadaan yang demikian itu ketika kita di dalam sholat? Mari kita buktikan sendiri. Coba nilai sendiri keadaan hati kita di saat kita beribadah dan sholat. Akan tetapi kenyataannya selama ini ketika kita sholat, maka hati kita tidak menyembah Allah, tidak mengabdi kepada Allah, melainkan kita hanya menyembah dunia di dalamnya. Kita bertemu dengan kekasih-kekasih yang kita cintai di dalamnya. Karena selama ini kita hanya duduk di syariatnya saja. Kanjeng Nabi Muhammad sendiri sebelum syariat datang, Kanjeng Nabi Muhammad sudah bermakrifat dahulu, sudah mengenal Allah dahulu. Bagaimana mungkin kita bisa sholat sementara kita tidak mengenal siapa yang disembah, siapa yang diabdi di dalam sholat itu sendiri? Jadi selayaknya lah kita wajib mengenal Allahnya dahulu, sembari kita melaksanakan syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini, sembari belajar menata hati kita lagi, yakni belajar ilmu bagaimana cara mengenal Allah, agar semua ibadah dan sholat kita tidak jatuh kepada kemaksiatan di sisi Allah. Menurut manusia, menurut di sisi syariatnya kita tidak bermaksiat, malah kita beribadah menurut pandangan manusia, menurut pandangan dohiriyah, menurut pandangan badaniyah. Akan tetapi bagaimanakah kondisi hati kita selama ini? Bagaimana mungkin kita dikatakan beribadah? Bagaimana mungkin kita dikatakan mengabdi kepada Allah sementara di dalam hati kita
yang jadi Allah adalah hawa nafsu kita sendiri yang merajai sebagai Tuhannya selama ini. Kita selama ini tidak menyadari itu. Bagaimana mungkin kita bisa rojiun kepada Allah, Tuhan pencipta diri manusia kita, sementara kita belum mengenalnya. Selama ini kita hanya mengenal hanya sebuah nama saja, nama Allah. Itu saja yang kita kenal selama ini. Kita tidak pernah peduli, kita tidak mencari kabar siapa zat yang bernama Allah itu sebenarnya. Di setiap nama pasti ada pemilik nama. Karena adanya pemilik nama itulah maka muncullah nama. Jadi setiap nama itu ada yang memilikinya. Lalu siapa Allah itu? Siapa yang dimaksud Allah itu? Di dalam ayat kursi sudah dinyatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus mengurusi seluruh makhluknya. Jadi siapakah Allah itu sebenarnya? Allah sebenarnya adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Hidup yang kita akui sebagai milik kita selama ini, itulah Zatullah, itulah Hayatullah, itulah Allah. Nah, jadi bagaimana mungkin kita bisa beragama dan bertuhan di sisi Allah, sementara yang jadi Tuhan selama ini di dalam hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang berkuasa atas hidup dan badan selama ini. Inilah tanda-tanda bukti bahwa selama ini di hati kita belumlah beragama dan bertuhan di sisi Allah. Kita selama ini percaya bahwa Allah, bahwa Tuhan itu adalah penguasa seluruh manusia. Akan tetapi realitanya di dalam hati kita, hawa nafsu kita tidak mau bila Allah menjadi penguasanya di dalam hati kita. Seolah-olah hawa nafsu kita lah yang menjadi raja di rajanya hati. Seolah-olah diri kita lah yang berkuasa atas diri manusia kita sendiri. Ibaratnya sosok sebuah wayang sudah tidak mau didalangi oleh dalangnya. Wayangnya maunya jalan sendiri tanpa dikendalikan sang dalang, karena wayangnya selama ini sudah merasa menjadi Tuhan di hatinya, yakni hawa nafsu itulah yang selama ini kita pertuhankan di hati kita. Selama ini kita tidak merasa
selama ini kita tidak menyadari bahwa hawa nafsu inilah yang menjadi Tuhan di hati kita selama ini. Memang seolah-olah hawa nafsu membisikkan, kamu sudah beragama dan bertuhan. Akan tetapi di dalam hati kita hawa nafsu selalu mengaku-ngaku, akulah penguasa dirimu, akulah Tuhan dirimu. Dengan hawa nafsulah kau bisa beribadah, dengan hawa nafsulah kau bisa sholat, karena selama ini hidup telah diakui oleh hidup manusianya, seolah-olah hidup ini hidupnya manusia, maka seluruh kegiatan, aktivitas, sholat dan ibadah kita selama ini pasti jatuh ke lembah hawa nafsu kita sendiri. Karena selama ini kitalah sebagai penguasa, kitalah sebagai pengaku. Karena selama ini kitalah sebagai yang bisa melaksanakan sebuah ibadah dan sholat itu. Seolah-olah kitalah sebagai pelakunya, seolah-olah kitalah sebagai penguasanya di dalam ibadah dan sholat itu, seolah-olah kitalah yang mentuhani di dalamnya. Lalu bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan kepada Allah sementara di dalam hati kita hawa nafsulah yang mentuhani seluruh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kita? Bagaimana mungkin dikatakan bertuhankan Allah di sisi Allah sementara yang nyata, yang wujud di hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri? Siapakah hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu adalah nama diri manusia kita yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa, yang merasa punya kehendak, yang merasa punya pengetahuan, yang merasa hidup, yang merasa bisa melihat, yang merasa bisa mendengar, yang merasa bisa berkalam-kalam. Selama ini kan diri manusia kita yang selama ini merampas sifat-sifat Tuhannya. Seolah-olah kitalah Tuhannya di hati kita. Kita merasa mempunyai sifat wujud, kita merasa mempunyai sifat hidup, kita merasa mempunyai sifat kuasa, kita merasa mempunyai kehendak, kita merasa mempunyai ilmu. Itu kan sifat-sifatnya Allah. Selama ini kitalah sebagai pengaku, pemilik seluruh sifat-sifatnya Allah. Lalu bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah selama ini kita sudah berposisi sebagai Allah di hati kita, yakni hawa nafsu kita inilah yang mentuhani selama ini di hati kita. Jadi tidaklah mungkin kita bertuhankan Allah di hati kita selama kita merampas seluruh sifat-sifat Allah di hati kita. Maka dari itu, untuk beragama dan bertuhan di wilayahnya hati, maka kita wajib mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita abdi, siapa yang kita agungkan, siapa yang kita maha sucikan, siapa yang kita maha kuasakan, siapa yang kita maha hidupkan di hati kita.
selama ini semua sifat-sifat maha itu kan dimiliki, dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri. Selamanya hati kita takkan pernah bertuhankan Allah selagi di dalam hati kita masih menjadi penguasa, masih menjadi Tuhan di dalamnya. Nah, inilah realita hati kita selama ini. Jadi beragama dan bertuhan itu babakan hati. Tidak cukup babakan lahir saja. Karena tanpa hati, tanpa hidup, tanpa batin, bagaimana mungkin syariat itu bisa berjalan? Bagaimana mungkin badan ini bisa bergerak tanpa hidup? Bagaimana mungkin badan ini bisa terlahir? Bagaimana mungkin badan ini bisa tercipta tanpa Allah? Selama ini seolah-olah kitalah yang merasa sebagai pencipta dan penguasa di hati kita. Seolah-olah kita bisa menciptakan solat-solat kita sendiri. Seolah-olah kita bisa menciptakan ibadah-ibadah kita sendiri. Seolah-olah kita bisa menciptakan gerak langkah badan-badan kita sendiri tanpa dituhani oleh siapapun. Yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Inilah tanda bukti kenyataannya selama ini kita belum bertuhan dan beragama di sisi Allah. Kita hanya bertuhan dan beragama di sisi hawa nafsu atau di sisi kemanusiaannya saja, atau di sisi makhluk saja selama ini. Marilah kita sadari bersama agar nantinya kita bisa pulang, bisa rojiun kepada Allah di saat ajal menjemput dengan rela dan ridho kembali kepada Allah. Apakah tujuan beragama dan bertuhan itu? Tujuannya tak lain dan tak bukan agar kita bisa kembali kepada Allah, tidak kembali kepada hawa nafsu. Ini babakan hati, karena agama dan bertuhan itu adanya di hati, karena iman dan kufur itu adanya di hati. Maka perhatikan hati kita, maka tatalah hati kita agar senantiasa kita bertuhan kepada Allah. Caranya ya carilah informasi tentang siapa Allah itu. Tanpa kita mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin kita mendapatkan pahala di sisi Allah sementara kita tidak pernah bertemu Allah? Muhal, tidak mungkin. Karena pahala itu di sisi Allah, maka kenalilah Allah. Jika kita beribadah dan sholat hanya di sisi manusia, maka jangan mengharapkan pahala, karena yang disembah di dalamnya bukan Allah. Hawa nafsulah yang selama ini kita agung-agungkan. Diri kitalah yang selama ini yang jadi raja, penguasa, singgasananya hati daripada Allah. Seolah-olah diri manusia kita lebih wujud daripada Allah. Seolah-olah Allah itu tiada,
Allah itu gaib. Lalu bagaimana mungkin kita bisa beribadah? Lalu bagaimana mungkin kita bisa menyembah bila Allahnya tiada? Maka hawa nafsu kitalah yang merajai segalanya selama ini. Karena yang merasa jadi Tuhan selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri sebagai perampok sifat-sifat Tuhannya. Semoga kita bisa memahami, terutama diri saya sendiri, semoga kita semua tersentuh hati kita untuk memperbaiki agama dan bertuhan kita, iman kita kepada Allah. Kisah Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, sebelum syariat didatangkan, Kanjeng Nabi mencari Tuhannya. Siapa sih Allah itu? Siapa sih Tuhan itu? Kanjeng Nabi Muhammad sampai mencari di dalam Gua Hira untuk bertafakur, untuk berkholwat, untuk berzuhud, karena ingin mencari siapa Tuhan pencipta alam, siapa Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan syariat dulu, yakni makrifat dulu. Karena bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan syariat ketika hati masih belum bertuhan, hati masih belum beriman kepada Allah. Jadi imannya ini bukan iman-imanan, iman yang sesungguhnya, yakni mengenal Allah dengan secara yang sebenarnya, agar tujuan ibadah dan sholat kita tertuju kepada Allah, tidak tertuju kepada hawa nafsu yang selama ini sebagai pengaku bahwa hawa nafsulah yang bisa sholat, hawa nafsulah yang bisa beribadah. Padahal di dalam doa iftitah sudah diterangkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Akan tetapi selama ini di hati kita, siapa yang ngaku-ngaku bisa sholat? Siapa yang ngaku-ngaku bisa ibadah? Kan hawa nafsu kita, kan diri kita yang merasa sebagai pemilik dan pelaku di dalamnya. Ini berarti kita belum bertuhan di hati kita, kecuali mentuhankan hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua bisa menyadari kesalahan-kesalahan hati kita kepada Allah. Semoga kita dimudahkan di dalam menempuh hidayah dan syafaat Allah, karena hidayah dan syafaat itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang mentuhani alam semesta ini, Tuhan yang mentuhani seluruh manusia. Semoga kita difahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.